Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Febrianti, mahasiswi Institut Teknologi Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan esai yang telah saya buat pada lomba esai tingkat nasional dengan tema Sustainable Tourism and Environment in New Normal Era, yang berjudul Protokol Kesehatan Destinasi Wisata di Era New Normal. Coronavirus atau COVID-19 telah memunculkan tantangan baru untuk diatasi oleh berbagai negara di belahan dunia. Secara khusus yaitu mengenai bagaimana cara negara merespon dan berupaya mencegah serta menghentikan penyebaran virus lebih luas. Banyak negara yang melakukan kebijakan yang diterapkan di dalam wilayahnya, seperti kebijakan lockdown, menjaga jarak sosial atau social distancing. Beberapa negara menunjukkan keberhasilan, tetapi ada pula negara yang menunjukkan kegagalan dalam kebijakan ini. Sejak akhir tahun 2019 hingga menjadi pandemi, dampak COVID-19 sangat luar biasa pada berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Berdasarkan data dari WHO, tertanggal 9 Juni 2020, terdata kasus pandemi COVID-19 ada di 216 negara dengan 7.039.918 kasus terkonfirmasi dan 404.396 kasus yang meninggal. Berdasarkan perkembangan di masyarakat sendiri, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengatur warga negaranya dalam berkehidupan bermasyarakat agar tetap kembali berjalan dengan normal atau bisa disebut dengan istilah new normal. Istilah new normal ini muncul pertama kali di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masyarakat harus bisa hidup berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif. Merupakan perubahan perilaku untuk melakukan aktivitas normal, namun dengan ditambahnya protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan virus lebih luas. Perubahan tersebut juga sangat berdampak luas di banyak sektor. Pasalnya, berubahnya aktivitas masyarakat membuat dunia usaha harus kembali berjalan seperti semula, seperti pada bidang transportasi online, penjualan retail, atau bidang pariwisata. Ekonomi kunjungan wisata di seluruh wilayah Indonesia berkurang. Hal ini mengakibatkan beberapa sektor perekonomian di Indonesia mengalami penurunan pendapatan, seperti potensi kerugian pada pariwisata Indonesia akibat mewabahnya virus corona dapat mencapai 2,8 juta US dollar atau sekitar 38 triliun rupiah. Prediksi kerugian tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Wisnu Tama Kusubandio. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah pada liburan musim panas. Ini jumlah turis berdampak positif bagi perekonomian suatu negara, namun sebaliknya berdampak negatif pada lingkungan. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pariwisata massal yaitu pengembangan alternatif yang lebih peduli dengan kelestarian lingkungan dan merupakan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penerapan prinsip sustainable tourism merupakan keniscayaan bagi destinasi wisata di era new normal. Protokol kesehatan untuk menangkal COVID-19 sekiranya bisa diterapkan di seluruh pengelola destinasi wisata. Melalui pengalaman sebelumnya dalam memberikan layanan yang prima pada segmen pasar wisatawan lansia, kaum difabel, dan keluarga yang membawa anak kecil, pelaksana tugas Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Frans Teguh mengatakan bahwa pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah pilihan dan konsekuensi dari pariwisata ke depan, yang diperkuat dengan bagaimana pariwisata berpusat kepada manusia atau people-centered tourism atau community-based tourism. Protokol kesehatan wajib ditaati dan dipatuhi oleh umat manusia, terutama di era new normal dalam sektor pariwisata. Destinasi wisata dan hotel tengah bersiap membuka diri untuk para wisatawan. Fasilitas tambahan yang wajib ada pada setiap destinasi wisata dan hotel sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 adalah fasilitas mencuci tangan, sabun atau gel, air bersih, dan cairan desinfektan. Selain itu, harus pula menyediakan petugas untuk mengecek suhu tubuh, membatasi jumlah pelancong, dan alur kunjungan wisatawan. Ada rapid test.
para pelaku industri pariwisata perlu menjalankan pemeriksaan kesehatan dan sertifikasi bagi para pekerja di sektor pariwisata, agar pekerja bebas dari COVID-19 sehingga wisatawan aman untuk datang dan berkunjung. Yang kedua adalah kebersihan tangan. Berbagai bakteri sampai virus seperti virus corona dapat menular dengan mudah karena terjadinya kontak fisik. Kontak fisik yang paling sederhana adalah berjabat tangan. Oleh karena itu, kebersihan tangan harus benar-benar dijaga. Mencuci tangan dengan sabun atau minimal dengan hand sanitizer adalah standar untuk memastikan tangan sudah bersih. Yang ketiga adalah tidak menyentuh wajah sembarangan. Terkait dengan protokol kesehatan yang kedua, jangan coba-coba untuk menyentuh wajah Anda jika belum memastikan tangan sudah bersih. Dikarenakan area wajah seperti mata, hidung, dan mulut adalah area yang mudah ditembus oleh bakteri atau virus. Selanjutnya adalah menggunakan masker. Menggunakan masker akan menjadi kebiasaan baru di era new normal ini. Hal ini terkait dengan berbagai anjuran pihak yang menyatakan bahwa penggunaan masker dapat mencegah paparan virus berbahaya seperti COVID-19 ini. Yang terakhir adalah menjaga jarak. Physical distancing menjadi hal yang terbawa-bawa sampai era new normal. Tentunya dengan mengatur jarak diri sendiri dengan orang banyak. Hal ini mengacu kepada anjuran beberapa pihak yang menyatakan bahwa ada jarak aman untuk bersosialisasi, agar tidak terpapar virus berbahaya jika orang-orang tersebut merupakan carrier atau pembawa virus. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, protokol kesehatan ini wajib diterapkan dan dipatuhi sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Dalam sektor pariwisata, ternyata resiko penyebaran virus ini tergolong menengah. Dikarenakan pasti ada kontak dengan banyak orang lain dan sulit untuk menjaga physical distancing. Untuk itu, mari kita patuhi upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kenakan masker, jangan menyentuh wajah, terapkan etika ketika batuk, menjaga physical distancing, dan selalu jaga kesehatan. Nah, faktor kesehatan dan keselamatan bagi para pelaku konsumen pariwisata adalah merupakan hal yang paling penting di era new normal ini. Kurang lebih itulah protokol kesehatan destinasi wisata di era new normal ini. Saya Firda Febrianti, menutup presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.